Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi. Hanya di YouTube channel Facebook. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Kan ada banyak teori-teori yang setan kasih gitu supaya kita bingung. Betul. Gitu ya. Dan inilah alasannya kenapa kita kali ini di episode Facebook mau bahas tentang setan. Supaya kita tidak kesetanan. Atau dalam kata lain tidak salah mengerti dan terkecoh gitu ya, misled dengan konsep diri si setan ini. Mungkin kita bisa bahas dulu pendeta dari arti namanya. Tadi kan Iveta dan juga Wilson sudah tahu kalau Lucifer arti namanya seperti apa. Jadi kadang-kadang memang kita merasa bahwa kalau tokoh ini, setan ini, kita merasa sebagai mungkin tokoh yang kita nggak mau sentuh. Dekat-dekat pun nggak mau kenalan dia juga nggak mau. Kenapa? Karena kita rasa dia tidak membawa faedah sama sekali kepada kita. Tetapi kadang-kadang itu juga menjadi sesuatu yang boleh menjadi apa ya istilahnya pitfall bagi kita. Kenapa? Kalau kita nggak tahu siapa dia, lalu kemudian dia datang. Halo teman-teman sekalian, welcome back to Facebook, sebuah program khusus untuk anak muda yang akan mempelajari karakter-karakter yang ada di Alkitab. Dan nanti kita akan berpikir apakah kita mau add atau follow dia di Facebook kita sebagai teman dan apa yang bisa kita pelajari dari karakter tersebut. Kali ini topiknya sangat menarik karena kita mau nge-add musuh nih, orang yang kita nggak suka, kita pikir-pikir gitu ya, mau nggak ya kita add di Facebook kita? Dan untuk pembahasan tokoh ini, kita akan berbincang-bincang bersama Pastor Wilson Sianipar. Halo Pastor. Halo Ivy. Apa kabarnya? Baik-baik, senang bisa hadir di sini. Betul, ini pertama kali Pastor di Facebook. Pertama kali di Facebook. Gimana perasaan dan kesannya? Ya, bagus sih. Saya kira acara seperti ini yang bagus, di mana kita boleh berdiskusi mengenai karakter. Karena kan kalau kita berhubungan sosial itu perlu kenal orang supaya tahu orangnya mau ditemenin atau mau dijauhin atau mau di accept friend request-nya. Jadi harus tahu orangnya kayak apa, atau di-reject ya, atau di-ignore mungkin. Kita nggak pernah reject. Kalau kita sih nggak pernah reject, selalu di-ignore. Digantungin aja, itu emang kelebihan anak muda zaman sekarang. Suka nge-ghosting katanya. Iya. Jadi diam-diam kita tidak bertindak gitu ya. Tapi untuk mempelajari karakter kita nggak usah jago psikologi kan ya pendeta. Apa sih attitude, sikap yang harus kita miliki ketika kita mengobserv gitu ya karakter orang itu seperti apa? Jadi sebenarnya kalau karakter itu kan terpancar dari bagaimana dia membawa diri, apa yang dia katakan, lalu kemudian kalau kita di Alkitab biasanya karakter itu digambarkan dari nama, ya kan? Karena kan kalau dia karakter seperti ini biasanya namanya itu juga mencerminkan. Jadi kadang-kadang itu bisa kita lihat dari sana dan biasanya itu juga menunjukkan seperti apa orangnya dan apa yang dilakukan. Oke, kalau gitu karena kita masih berkenalan juga dengan Pastor Wilson, jadi pengen tahu dong arti kata Wilson itu apa. Nanti aku juga share. Atau aku dulu ya. Oke, Ivy duluan lah. Iveta itu artinya little majestic wings. Little majestic wings. Sayap mungil yang anggun gitu. Jadi mungkin papa atau mama, ini papa sih yang pilih gitu ya. Jadi pengen anaknya tuh anggun kali gitu ya, terbang kemana-mana. Karena nama tengahku Izora, Iveta Izora. Izora itu artinya sea breeze. Sea breeze. Jadi angin sepoi-sepoi lautan gitu. Jadi mungkin wish-nya, harapannya anaknya tuh bisa tinggi gitu pencapaiannya. Jadi siapa yang mau punya anak, ya nggak apa-apa kalau itu sesuai gitu. Cocok dengan preferensinya. Nah kalau Pastor Wilson, apa nih arti namanya? Arti namanya dulu yang kasih nama ini mama. Dulu waktu kita lahir, kan kita anak kedua, ada punya kakak perempuan. Waktu itu papa mau kasih nama Adam. Tapi mama nggak setuju. Karena kan dia kan bukan anak pertama. Dia anak kedua, jadi dia nggak setuju. Mama yang nggak setuju. Lalu kemudian mama bilang kasih nama Wilson. Kenapa? Karena will itu artinya diharapkan, diinginkan. Dan son itu adalah putra. Jadi artinya adalah putra yang diharapkan. Itu nama pertamanya. Lalu nama keduanya Manuel, nama tengahnya Manuel, ya itu kan apa? Tuhan beserta kita. Jadi gitulah, anak yang diharapkan, semoga Tuhan beserta kita. Amin gitu ya. Begitu kira-kira. Semoga sampai tua artinya masih sama gitu. Amin. Amin. Nah, ngomongin tentang teman atau orang yang kita nggak suka, terus nge-add kita di Facebook gitu ya. Ada
konsiderasi apa gitu pendeta? Mau terima atau enggak? Atau mungkin sudah berteman gitu ya, cuman kalau kita lihat postingannya kayak nggak ada efek positif gitu ya buat mental health kita gitu. Zaman sekarang kan ngomongin mental health. Pendeta mau reject atau pendeta diemin aja atau di-mute gitu atau gimana biasanya? Biasanya kan kalau posting-posting yang kita suka bikin kayak orang jadi tergoda untuk menggibahkan, apa kalau misalkan lihat kayaknya mereka pamer sini pamer sana, kita kan jadi tergoda. Jadi mungkin postingannya itu baik, tapi kitanya saja yang jadi tergoda untuk akhirnya malah mungkin iri atau jealous atau apa. Kalau yang kayak gitu-gitu biasanya sih, kalau saya sih melihatnya dia nggak bermaksud buruk, jadi biasanya saya hide aja kalau yang kayak gitu. Kita lihat orangnya, tapi kalau memang postingannya yang memang banyak yang kayak artikel-artikel yang nggak jelas atau artikel-artikel yang terlalu banyak baperannya atau yang banyak hoax-hoaxnya kalau zaman sekarang, itu yang baru mendingan nggak usah di follow gitu sih. Jadi lebih ke tidak mempersalahkan dia karena memang itu hidupnya, tapi lebih ke kontrolnya di kita gitu ya, menyikapinya bagaimana supaya tidak terpengaruh seperti itu. Nah ini aku tanya ini karena karakter yang satu lagi mungkin teman-teman berpikir ngapain bahas satu episode tentang si dia gitu kan ya, karena banyak yang beranggapan tidak ada yang baik dari kehidupan tokoh ini. Tapi seperti yang pendeta katakan, coba kita telaah terlebih dahulu gitu ya, apa yang bisa kita pelajari. Ada hint sedikit nggak pendeta tentang tokoh ini tuh orangnya seperti apa? Tokoh ini adalah sebenarnya orang yang kalau kita bisa bilang paling berpengaruh. Dalam sejarah. Dalam sejarah. Mungkin kedua lah setelah Yesus Tuhan lah ya. Setelah Tuhan, dia tokoh yang paling berpengaruh. Kedua. Kenapa? Karena di setiap aspek kehidupan kita, pasti kita ketemu sama dia. Gitu. Ada di mana-mana. Dia itulah. Ya, mungkin itu hintnya dulu. Betul. Sampai situ dulu teman-teman. Jangan kemana-mana. Tetap di Facebook. Kita login kembali di Facebook What's on Your Mind. Aku penasaran nih teman-teman, jadi siapa tokoh yang sudah mungkin muncul ide-idenya di pikiran teman-teman? Orang yang tadi pertama diberikan adalah berpengaruh gitu ya dalam sejarah dunia. Mungkin bisa dikatakan kedua dari Tuhan kita Yesus sendiri. Wah, berarti perannya sangat besar Pendeta Wilson ya. Berikutnya apa lagi yang bisa kita tebak-tebak? Yang kedua adalah, walaupun tadi dibilang dia tokoh yang sangat berpengaruh, tetapi kadang-kadang dia, kalau kita lihat dia Alkitab, dia sepertinya kadang-kadang ada, terus kadang-kadang hilang, bertahun-tahun nggak ada, terus tiba-tiba muncul di suatu event, lalu kemudian melakukan sesuatu, tapi kemudian hilang lagi. Tapi terlepas daripada apakah dia timbul tenggelam, dia selalu memiliki efek. Impact-nya kepada kehidupan manusia. Suka nge-ghosting gitu ya. Jadi kalau lagi penting muncul, nanti pas ada konsekuensinya, nah rasain lu gitu ya. Gua kasih ke lu deh gitu. Terus hilang lagi, nanti mengganggu lagi seperti itu. Oke, menarik. Hint berikutnya pendeta, terakhir mungkin. Ya mungkin ini mungkin Ivy udah singgung dia suka mengganggu. Kalau dia suka mengganggu berarti kayak suka disalah-salahin. Kayaknya semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita suka menyalahkan orang ini. Ya, kita harus tahu nih siapa ini orang ini kira-kira. Sampai-sampai aku pernah lihat meme gitu ya, meme-meme katanya, kalau ada orang selingkuh, gue yang disalahin katanya gue yang goda gitu kan. Padahal nikmatin bukan gue gitu kan, itu kan lanjutannya gitu kan. Betul, yang nikmatin bukan gue, tapi disalahin dia. Nah, teman-teman udah bisa ya, lihat orang yang suka mengganggu, orang yang suka disalahkan, dan perannya itu penting dalam sejarah dunia. Siapa pendeta? You can do the honor untuk menyebut namanya. Kita akan membahas tokoh yang bernama Lucifer. Nah, ini kan unik gitu ya. Kenapa kita mau bahas seseorang yang menjadi musuh Tuhan kita? Mau kita add lagi di Facebook kita gitu. Ada alasan tersendiri nggak pendeta pilih topik ini hari ini? Karena kan mungkin kalau ada ekspresi yang mengatakan keep your friends close, but your enemies closer. Itu satu. Jadi memang kita harus tahu. Lalu kemudian yang kedua adalah to know your enemy is to win half the battle. Betul. Jadi kadang-kadang memang kita merasa bahwa kalau tokoh ini, setan ini, kita merasa sebagai mungkin tokoh yang kita nggak mau sentuh. Dekat-dekat pun nggak mau kenalan dia juga nggak mau. Kenapa? Karena kita rasa dia tidak membawa faedah sama sekali kepada kita. Tetapi kadang-kadang itu juga menjadi sesuatu yang boleh menjadi istilahnya pitfall bagi kita. Kenapa? Kalau kita nggak tahu siapa dia, lalu kemudian dia datang, wah, bagaimana kita bisa mengenali dia datang yang melakukan apa, dan apa nanti yang akibatnya? Karena kan Alkitab juga mengatakan bahwa bahkan setan pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kita perlu tahu siapa dia, karena kan
biasanya godaan-godaan atau nanti mungkin kita akan bahas, dia itu selalu subtle gitu lah, selalu yang kayaknya Beda-beda sepertinya tipis. ini apakah baik, kelihatannya kedengarannya baik, tapi kalau kita nggak ngeh bahwa ini sebenarnya di balik hal ini ada sesuatu yang sangat berbahaya, kita nggak tahu, akhirnya kita rasa, oh ini kayaknya sesuatu yang baik, kita lakukan, tapi ternyata tidak. Jadi memang perlu Benar kita banget. ketahui ini. Iya, karena sampai zaman sekarang juga harus kita akui tidak banyak orang muda yang kalau ditanya konsep tentang setan atau iblis, mereka juga ragu-ragu pendeta kan ya. Apakah itu hanya roh yang bergentayangan, atau ada orang fisiknya kah, gitu kan? Atau seperti malaikat cuman warnanya hitam gitu kan ya. Jadi konsepnya bermacam-macam. Dan kalau teman-teman orang muda juga belajar sekolah sabat gitu kan ya, belajar mengenai kematian, kan ada banyak teori-teori yang setan kasih gitu supaya kita bingung. Gitu ya. Dan inilah alasannya kenapa kita kali ini di episode Facebook mau bahas tentang setan, supaya kita tidak kesetanan atau dalam kata lain tidak salah mengerti dan terkecoh gitu ya, misled dengan konsep diri si setan ini. Mungkin kita bisa bahas dulu pendeta dari arti namanya. Tadi kan Iveta dan juga Wilson sudah tahu kalau Lucifer arti namanya seperti apa. Jadi nama Lucifer ini adalah sebenarnya nama Latin dari terjemahan bahasa Latin. Kita tahu kan bahwa Alkitab itu ditulis, kalau Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan dalam bahasa Ibrani itu kemudian kan ketika kekristenan sudah mulai menyebar, orang nggak terlalu banyak pakai bahasa Ibrani, jadi perlu diterjemahkan. Nah, ketika diterjemahkan dan pada saat itu gereja mula-mula bahasa dominannya adalah gereja yang terorganisir mula-mula ya, bukan yang di zaman Rasul-Rasul. Setelah terorganisir, yang mula-mula terorganisir itu adalah gereja yang menggunakan bahasa Latin. Nah, Lucifer ini terdiri, etimologinya ada dari dua kata, yaitu lux dan fero. Kalau kita tahu lux itu artinya adalah cahaya, sedangkan fero itu adalah apa ya, kayak ferry lah, kapal feri, membawa gitu kan. Jadi kita bisa bilang bahwa Lucifer ini artinya adalah pembawa terang, atau kalau dalam bahasa Inggris light bringer. Ini bagus. Iya, artinya begitu karena kalau kita lihat sebenarnya kata Lucifer ini juga hanya muncul di terjemahan King James Version, terjemahan yang lebih lama lah. Kalau terjemahan yang baru-baru dia menggunakan kata bintang fajar atau bintang timur. Dan hanya Lucifer ini hanya dipakai di King James Version karena dia menggunakan translation yang dari bahasa Latinnya, dari kitab kalau orang bilangnya Vulgate, itu terjemahan bahasa Latin yang dilakukan oleh Jerome di abad sekitar 4 atau 5 Masehi. Nah, memang artinya baik. Kenapa? Karena ketika Lucifer itu diciptakan, dia adalah sesuatu hal yang baik. Mungkin kita bisa lihat di dalam Yesaya 14 ayat 12 dulu dah. Ini kan biasanya yang paling sering dibilang terkenal di dalam 14 ayat 12, dan inilah kalau di dalam kitab bahasa King James-nya, bahasa Inggrisnya, memuat kata Lucifer. Kita lihat di dalam bahasa Indonesia apa dituliskan. Boleh Ivy tolong bacakan? Ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Oke, terima kasih. Jadi di sini dikatakan bahwa dia adalah bintang timur putra fajar. Nah, kalau kita pahami sebenarnya bintang timur ataupun putra fajar ini adalah apa? Itu merujuk kepada planet Venus. Ya kan? Kenapa dia dibilang sebagai bintang timur atau putra fajar? Karena kita tahu bahwa di tata surya kita, planet itu kan bumi adalah planet yang ketiga. Dan planet terdekat sebenarnya Merkuri, cuma mungkin Merkuri itu terlalu kecil, jadi tidak terlalu dekat dengan matahari, jadi cahayanya itu terhilang. Tetapi Venus itu ada di dekat matahari, orbitnya, sehingga ketika matahari akan muncul, biasanya Venus itu muncul duluan, kelihatan duluan, sehingga orang jadi tahu, oh kalau bintang ini sudah muncul, ya sebenarnya bukan bintang ya, planet ini sudah keluar, maka matahari akan ikut juga. Jadi sama juga sebenarnya tujuan daripada setan ini adalah apa? Dia membawa terang. Terang siapa? Terang daripada Allah sendiri. Dan kita bisa lihat juga sebenarnya nama ini baik, dan kita lihat di dalam Yeskiel 28. Yeskiel 28 ayatnya yang ke mulai ayatnya ke-12. 12, oke. Mungkin bagian keduanya saja langsung. Beginilah firman Tuhan. Boleh Ivy bacakan? Beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan Engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tata
hanya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Sampai 14, lanjut. Oke. Kuberikan tempatmu di dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Oke, jadi memang awalnya itulah malaikat terang ini. Dia adalah gambaran kesempurnaan. Dia punya segala macam batu permata sebagai perhiasannya. Dan yang satu lagi yang penting adalah dikatakan bahwa tempatnya diberikan di dekat kerub yang berjaga. Ini sebenarnya terjemahan bahasa Indonesianya agak berbeda dengan bahasa Inggrisnya ya. Seolah-olah dia bukanlah kerub yang berjaga, tetapi kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya mungkin saya bacakan di King James-nya di Yeskiel 28 ayat 14. Ini berbunyi, dikatakan, Thou art the anointed cherub that cover. Jadi dialah kerub yang menaungi, yang berjaga. Nah, kerub yang menaungi dan yang berjaga ini merujuk kepada apa? Kerub yang menaungi dan yang berjaga ini kita baca di dalam Keluaran 25 ayat 19. Nah, ini mungkin boleh Aif ini. Keluaran 25 ayat 19. Keluaran 19 sampai 20. Keluaran 25 ayat 19. Keluaran 25 ayat 19, buatlah satu kerub pada ujung sebelah sini dan satu kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Oke, 20, lanjut. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup perdamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup perdamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Jadi inilah yang dibilang kerub yang berjaga. Dikatakan bahwa ketika Musa disuruh untuk membangun bait suci, Ka'bah, lalu ada perabot-perabotnya. Perabot yang salah satu yang paling penting, mungkin yang paling penting adalah apa? Tabut perjanjian. Kan? Nah, di dalam tabut ini, di atasnya diinstruksikan kepada Musa untuk membentuk dua kerub yang berjaga. Berjaga, apa yang dia jaga? Menjaga tutup pendamaian. Nah, coba boleh baca ayat 22. Apa yang spesialnya ini? Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, jadi di depan tutup pendamaian inilah maka Tuhan akan menghadirkan hadiratnya, Shekinah, Shekinah glory atau kemuliaan Shekinah. Nah, disitulah. Dan apa yang dilakukan oleh kerub ini? Dialah yang menjaga, menutupi, menaungi. Dia yang membawa, sebenarnya mungkin ya menyaring atau memantulkan. Nah, kan seperti tadi planet itu kan dia kan seperti menunjukkan bahwa akan ada matahari yang muncul. Itulah kerub itu. Jadi itulah arti yang baik daripada Lucifer ini. Sayang sekali gitu ya, udah dikasih nama baik, Tuhan ciptakan sempurna, tapi kita tahu akhir ceritanya tidak seperti itu. Tapi sebenarnya dari situ nanti kita akan dalami terlebih dahulu apa maksud Allah dalam menciptakan kita sempurna dan baik adanya juga, gitu kan ya pendeta? Dan pilihan-pilihan hidup kita ke depannya, itu ada di tangan kita. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, tetap di Facebook. Login kembali ke Facebook, What's on your mind? Mungkin kita mulai berpikir gitu ya, kalau Tuhan ciptakan dia baik, arti namanya baik, dan dia sempat melakukan fungsi atau perannya sebagai kerub gitu kan ya, terus tiba-tiba kenapa gitu, apa yang terjadi, apa yang berubah? Mungkin pendeta boleh ke arah situ, atau kalau masih ada yang mau ditambahkan, boleh juga. Boleh. Nah, kalau kita baca selanjutnya, dikatakan, mungkin kembali ke Yesaya 14 yang ayat yang ke-12 dulu. Yeskiel dulu lah, Yeskiel 28. Yeskiel 28. Kita baca di dalam ayat yang ke-15. Nah, tadi kan dibilang dia adalah kerub, kujadikan tempatmu di kerub yang berjaga. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan kerub ini? Ayat 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Oke, boleh ayat 16. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. 17, satu lagi 17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu.
Ku bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Nah, jadi ini dikatakan bahwa betul Alkitab mengatakan bahwa tokoh ini, kerub yang berjaga-jaga ini, si Lucifer ini adalah diciptakan dari awalnya tidak bercela. Iya. Tetapi kemudian apa? Dikatakan bahwa engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Sampai apa? Terdapat kecurangan padamu. Nah, kecurangan ini seperti apa? Dikatakan dalam selanjutnya bahwa dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan. Engkau sombong karena kecantikan. Oh, ternyata kalau orang ini diciptakan begitu, begitu luar biasa. Biasanya apa? Ada kesombongan. Ada kesombongan. Iya. Dan ada kesombongan, dan itu yang menjadikan awal daripada kejatuhan. Iya. Kalau dalam Alkitab dikatakan pride comes before a fall, ya kan? Nah, kecurangan apa dan kejatuhan apa? Kita dapat di dalam Yesaya 14 ini sekarang. Yes. Apa sih kesalahannya daripada si kerub yang hebat ini, Lucifer ini? Kita baca lanjutannya di dalam ayat yang 13 dan 14. Oke. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa kalau orang itu sudah tinggi, posisinya sudah hebat, biasanya apa yang dia mau lakukan? Pengen naik lagi. Naik lebih tinggi lagi, kan? Karena dia sudah bagus, sudah hebat, dia mau naik lebih tinggi, apa dikatakan? Mengatasi bintang-bintang Allah. Hendak duduk di atas bukit perjamuan. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, ini pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya yang membedakan antara Allah dengan yang bukan Allah? Jadi Allah dengan yang bukan Allah. Apa sih perbedaan utamanya yang paling mendasar? Maha tahu, yang maha-maha itu ya. Semua kemahaannya. Iya. Tetapi mungkin yang paling mendasar adalah Allah itu adalah pencipta dan sisanya adalah ciptaan. Iya. Jadi ada satu jurang yang tidak akan pernah bisa dilewati, diseberangi antara siapapun yang walaupun dia itu begitu luar biasa dengan Allah. Tetapi di sini dikatakan bahwa ia mau menyamai yang maha tinggi. Nah, kita nanti mungkin akan bahas di beberapa waktu lagi apa itu maksudnya menyamai yang maha tinggi. Tetapi di sini kita sudah mendapatkan suatu sepertinya ada pergeseran daripada tugas ataupun daripada peran daripada Lucifer ini. Dan setelah itu apa yang terjadi? Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Nah, ini ya, dari Kejadian dia ada, sampai ke Wahyu juga masih ada, pendeta. Iya, makanya ini kan tokoh yang sangat berpengaruh dia. Selalu ada di seluruh Alkitab. Wahyu berapa, pendeta? 12, mulai ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi kita lihat di sini bahwa setelah itu setelah Lucifer ini yang tadinya adalah bintang timur putar fajar, dikatakan dia sudah jatuh. Ya kan? Jatuh kemana? Ternyata kita lihat dia dijatuhkan ke bumi. Kenapa? Karena ada peperangan di surga. Ya mungkin kita nggak tahu perang di surga itu seperti apa. Apakah kayak Star Wars atau Star Trek gitu kan? Atau dengan itu lightsabernya atau dengan phasernya. Kita nggak tahu perangnya itu seperti apa. Tetapi dikatakan ada perang. Dan dikatakan bahwa kalah, mereka tidak bertahan, dan kemudian dilemparkan, tidak ada tempat lagi di surga. Dan apa yang terjadi di ayat yang ke-9? Nah, baru muncul suatu sebutan-sebutan yang lain. Nah, tadi kan nama-nama yang baik kan? Nah, tapi sekarang ayat 9 kita baca, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, di sini jadi kita lihat ada beberapa sebutan bagi setan ini lagi yang sekarang kita sebut setan bagi Lucifer di bintang timur putra fajar itu tadi. Sekarang dia disebutkan sebagai iblis, disebut sebagai setan yang menyesatkan. Nah, mungkin kita perlu telah dulu nih, karena kan di Alkitab ketika nama orang berubah, biasanya itu adalah karena perubahan nasib atau perubahan mungkin jalan hidup karakter ya kan. Seperti contohnya yang mungkin paling terkenal adalah
Paulus lah ya. Oke, Paulus ya kan, dari Saulus sudah dipanggil menjadi Paulus. Lalu kita bilang kalau mungkin yang tidak terlalu kenal, Naomi. Dia Naomi yang tadi artinya manis, baik, lalu kemudian karena dia sengsara di Moab sana, ketika dia pulang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena aku sekarang kepahitan. Atau mungkin kalau ini yang baik, seperti Yakub. Yakub ketika dia bergumul dengan Allah, dia bilang namamu tidak akan lagi dipanggil Yakub, tetapi dipanggil Israel, karena kamu sudah bergumul dengan Allah dan kamu menang. Jadi perubahan nama itu ada suatu pergeseran dari karakter, dari suatu kehidupan orang ini berubah. Jadi dia yang tadinya adalah Lucifer pembuat terang, di sini dikatakan menjadi naga, ular tua, iblis, dan setan. Coba kalau kita lihat sekarang, nama setan, apa arti daripada nama setan sebenarnya? Musuh. Iya, jadi nama setan ini adalah suatu ungkapan atau suatu istilah di dalam bahasa Ibrani, satan, yang artinya adalah lawan atau musuh, adversary, opponent. Dan itulah yang dia lakukan. Itu kalau di dalam bahasa Ibraninya, dan itulah yang kita ambil sebagai nama setan. Lalu kemudian nama di dalam bahasa Grikanya adalah disebutkan dia adalah diabolos. Nah, diabolos ini adalah orang yang artinya dia memfitnah. Artinya dia engage in slander. Slander itu kan kayak menuduh tapi tuduhan yang palsu. Nah, kita lihat bahwa dari sesuatu yang tadinya diciptakan baik, yang tadinya dia adalah membawa terang. Dia yang tadi menunjukkan kasih Allah. Dia yang tadi menunjukkan siapa Allah itu. Ketika hadirat Allah, dia hadir dan juga ikut dekat. Kemudian ketika dia melakukan ada kesalahan, ada dosa, sehingga akhirnya dia berubah menjadi setan. Berubah menjadi diabolos yang tadinya pembawa terang, jadi pembawa tuduhan, jadi pembawa dakwaan. Dikatakan juga adalah pendakwa saudara-saudara kita. Kalau di dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan bahwa karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Nah, jadi inilah sekarang yang menjadi karakter daripada kerjaannya daripada setan ini. Mungkin seperti itu. Jadi kita lihat ada perubahan yang nyata dari tujuan awalnya, lalu kemudian dia jatuh sehingga dia menjadi setan dan iblis yang kita kenal sekarang ini. Oke, kita nanti akan lanjutkan dengan melihat apa interaksinya gitu ya. Jadi setan ketika dia mendakwa menuduh, kita mau belajar supaya kita nggak kena buayanya juga gitu pendeta ya. Tapi mungkin ada satu pertanyaan besar yang lebih implikatif gitu ya, tentang nasib gitu. Banyak orang muda gitu kan ya. Jadi siapa sih yang menentukan nasib gitu? Apakah Tuhan udah takdirkan begini? Atau sebenarnya ada di tangan kita? Dan kalau melihat dari cerita dari Lucifer ini gitu kan ya, andil Tuhan di mana gitu ya? Di dalam kehidupan juga. Tapi mungkin singkat-singkat aja pendeta, karena nanti kita akan lanjutkan yang lebih implikatif di sesi berikutnya. Jadi mungkin kalau gini kita bertanya, apakah berarti Tuhan itu salah? Apakah berarti Allah itu salah ketika menciptakan Lucifer itu begitu luar biasa? Jadi kan kalau bilang, kan karena gue ganteng makanya gue jadi... Kan udah diciptain begini. Karena gue ganteng makanya gue suka PHP orang. Atau karena gue pintar makanya gue jadi sombong. Jadi kadang-kadang itu yang mungkin menjadi pertanyaan yang mendasar juga. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana dengan si setan ini? Kenapa sehingga dia bisa menjadi seperti ini? Nah, mungkin yang menjadi jawaban adalah kenapa itu bisa menjadi seperti itu. Dan mungkin tadi kan Ivy bertanya soal takdir. Kita bisa lihat ketika dia bilang dia mau menyamai yang maha tinggi, sebenarnya apa sih yang menjadi keinginannya? Apakah dari awal memang keinginannya sudah jelek? Nah, mungkin kita bisa lanjut ke pembahasannya itu karena ini nyambung juga. Sebenarnya menyamai yang maha tinggi itu seperti apa? Artinya apa ya? Kita lihat di dalam Kejadian pasal 3. Kejadian 3, oke, balik ya. Kejadian pasal 3. Teman-teman yang punya Alkitab jangan bosen-bosen bolak-balik gitu ya dari Kejadian ke Wahyu, ini seru nih. Nah, ayat. Mulai dari ayat yang pertama, mungkin kita boleh bacakan ayat 1 sampai yang ke-4, sampai ke-5 dulu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka,
dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, nah jadi ini kan kisah tentang bagaimana interaksi pertama antara manusia dengan setan. Ya. Nah mungkin kalau orang bilang, ini kan interaksi manusia dengan ular. Jadi ular ini kan tidak bilang dengan setan. Tapi kan tadi kita sudah baca di Wahyu 12 ayat 9 dikatakan bahwa dialah si ular tua itu. Ular tua, berarti ular yang sudah dari awalnya, udah dari dulunya adalah si ular ini. Dari kita dapati di dalam Kejadian 3 ini ada ular yang cerdik, yang berbicara dengan manusia. Lalu apa kita lihat yang dia lakukan? Dia mencoba mengalihkan perintah Allah. Dengan pertama-tama dia bilang kan Allah berfirman semua pohon buah ini boleh kamu makan. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan, tapi yang ini Allah yang berfirman dulu. Semua pohon ini boleh dimakan kecuali yang ini. Tapi ketika setan datang, dia balikin. Bukankah Allah bilang bahwa semuanya nggak boleh kamu makan? Tapi perempuan ini, wanita ini tahu, oh ini salah, enggak. Yang nggak boleh dimakan adalah cuma yang ini. Lalu setan masuk dengan tipu daya yang dia bilang, iya tentu aja nggak boleh. Karena Allah tahu kalau kamu makan ini, kamu nggak akan mati. Tetapi melainkan apa? Menjadi seperti Allah. Jadi kan ada nih konsep yang sama. Tadi seperti tadi kejatuhan daripada Lucifer adalah karena dia mau menyamai Allah. Nah di sini dikatakan bahwa tantangan yang sama atau cobaan yang sama, tawaran yang sama juga ditawarkan kepada si Hawa ini, kepada si perempuan, kepada manusia lah, untuk menjamai Allah, menjadi sama seperti Allah dalam hal apa? Kita lihat mengetahui yang benar, yang baik dan yang jahat. Apa ini maksudnya mengetahui yang baik dan jahat? Gimana kira-kira menurut Ivy? Aku sebagai orang yang aku bukan mengatakan aku intelek ya, tapi aku sangat suka dengan hal-hal yang berbau intelek gitu kan. Pengen tahu hal yang baru, pengen tahu kenapa sih kok ada peristiwa seperti ini, awalnya seperti apa gitu ya. Kalau ditawarkan misalnya, mau sekolah gratis, ya mau dong, gitu kan, biar lebih pintar, gitu kan. Emang kalau pintar kenapa? Ya bisa begini, bisa begini. Dan ada orang yang berpendapat dengan pendidikan yang makin tinggi, maka status dan juga influence kita akan lebih besar juga kan gitu. Jadi kalau Hawa ditawarkan oleh setan supaya kamu tahu yang baik apa, yang jahat apa. Emang kalau tahu baik dan jahat gue bisa apa gitu kan mikirnya. Jadi sangat-sangat tergiur lah dengan tawaran tersebut. Nah, di sini sebenarnya mengetahui yang baik dan jahat, betul. Kita akan tahu, ini sesuatu ini baik, ini sesuatu jahat. Kalau hanya sebatas mengetahui, ini kan kalau tadi kan Ivy bilang soal pendidikan. Kalau orang S1 dan S2, biasanya apa yang mereka kerjakan? Belajar. Hanya belajar, ya kan? Hanya belajar apa yang sudah dipelajari orang atau yang diajarkan orang. Tetapi kalau sudah masuk PhD, apa yang dilakukan kalau level S3? Cari tahu sendiri. Harus ada riset sendiri. Nah, sebenarnya sekarang mengetahui yang baik dan jahat ini sebenarnya yang menjadi masalah adalah ketika kita bukan hanya tahu yang baik dan jahat, tetapi kita mau menentukan yang baik dan yang jahat. Menjadi hakim. Iya. Dalam arti saya bisa menentukan sendiri. Saya tidak perlu lagi ada suatu aturan. Saya tidak perlu lagi Allah sebagai yang mengatur saya untuk kasih tahu, oh ini baik, ini jahat. Tetapi saya yang ngatur. Saya ngatur sendiri. Saya tahu, oh ini kalau ini menurut saya baik, ya baik. Baik. Kalau ini menurut ini jahat, ya jahat. Maka itulah menjadi seperti Allah dalam hal itu. Nah, itulah yang menjadi awal mula daripada kejatuhan setan. Kewenangan Allah gitu ya. Dan kalau ketika ini di dalam suatu keadaan lingkungan yang sempurna, apakah ini sesuatu yang langsung kelihatan jahat? Jadi mungkin kita agak mundur sedikit. Kalau saya tanya kepada, kita tanyalah ke Ivy ini, what is the most satanic thing that you can do? Paling dalam tindakan aja ya. Tindakan apa? Apakah bunuh orang? Apakah kasih persembahan darah dengan bayi-bayi? Itu kan kalau dalam bayang kita, hal yang paling satanik, hal yang paling bersifat setan yang bisa kita lakukan adalah pembunuhan yang keji atau sesuatu yang pokoknya begitu gore atau grisly lah. Kadang-kadang itu yang kita kira, tetapi sebenarnya tidak. Hal yang paling satanik yang bisa kita lakukan adalah kalau kita mau menyamai Allah dan menentukan mana yang baik dan yang jahat bagi diri kita sendiri. Betul. Makanya tidak heran hukum yang pertama, ya pendeta, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku kan, karena diri kita sendiri juga bisa jadi Allah dalam tanda kutip ya. Oke, seru sekali. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Jadi teman-teman, please stay with us.
Thank you teman-teman, masih di Facebook, kita login kembali dan kita akan melihat sesi yang terakhir dari pembahasan kita mengenai Lucifer. Ini menarik sekali pendeta, karena zaman sekarang orang muda didorong gitu ya, kamu kalau bisa independen, itu kamu udah mantep. Financially independent, you don't have to work for anyone gitu kan ya, kamu yang jadi your own boss, itu kan kayaknya menjadi dream anak muda sekarang. Dan kalau dipikir konsepnya nggak salah gitu kan ya, kalau aku mampu, aku tidak merugikan orang lain, why not, seperti itu. Nah, tapi melihat karakternya Lucifer, kata orang nih punya I problem. Saya I problem bukan I ini ya, tapi I, huruf I gitu kan. Aku yang hendak mendaki ke langit, aku yang mau menguasai aku dan aku gitu. Itu bahaya juga gitu kan ya. Dan pendeta kalau mau lihat ini dengan konsep beberapa gaya hidupnya orang muda gitu ya. You do you gitu ya, terserah lu lah, hidup lu, gua hidupnya kayak gini gitu. Apa pendapat pendeta dan juga ada persamaan nggak yang harus kita pelajari dari ceritanya Lucifer ini? Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal setan, nah kita kan sebagai orang yang percaya Tuhan, kita kan punya sistem kepercayaan di gereja, lalu kemudian ada hukum-hukumnya, 10 hukum lah atau apapun, banyak hal yang seolah mengatur kita. Nah, kalau pernah dengar gereja setan, kita pikir, oh gereja setan itu seperti apa sih? Apakah yang tiap kali mereka bertemu lalu mandi darah kambing, bunuh-bunuhan atau segala macam hal-hal yang terlalu ini? Sebenarnya satu-satunya perintah di dalam gereja setan adalah do what thou wilt. Lakukan apa yang kamu kehendaki. Lakukan apa yang kamu mau. Artinya apa? Tidak ada aturan, tidak ada yang bisa mengatur kamu. Kamu adalah Tuhan bagi dirimu sendiri. Jadi kamu bisa menentukan mana yang baik dan mana yang jahat. Ini sebenarnya masuk juga ke dalam era yang kita bilang sebagai postmodern, ya kan? What is truth? Apa sih itu kebenaran? Kalau menurut saya itu benar dan baik, ya relatif. Gitu ya. Menurut Ivy mungkin ini nggak benar, nggak baik. Tapi kalau menurut saya benar, lalu mau apa lu? Kan kadang-kadang kayak gitu. Jadi di dalam hal independensi dan kita sebagai mungkin orang muda juga merasa, apalagi kalau ya mungkin yang orang muda agak lebih dewasa mungkin sudah mengalami, tapi kalau yang masih remaja kan itu di mana saat-saat di mana kita nggak mau diatur lagi kan? Lah kenapa mama bisa begini aku nggak? Aku kan juga sudah besar, aku kan juga bisa begini. Nah, sedangkan anak saya ini yang baru umur 4 tahun aja udah mulai begitu, nggak bisa gue bayangkan kalau dia udah remaja kayak apa. Tapi itulah sebenarnya yang menjadi keinginan daripada orang, dan inilah sebenarnya cara masuk daripada setan ke lingkungan yang kalau kita bilang tadi kan di surga itu kan sempurna, ya ini perfect world. Bagaimana kita bisa menggoda orang itu supaya berdosa? Nggak mungkin setan datang ke Gabriel, ke malaikat lain, Gabriel ya, kita nggak tahu nama malaikat lain, cuma Gabriel yang kita tahu kan. Kita datanglah Lucifer ke Gabriel, hey Gabriel, ayo kita mulai bunuh-bunuhan yuk. Apa itu bunuh-bunuh? Kan mereka nggak tahu dosa. Nggak mau kan pasti ya, mungkin mereka nggak tahu pembunuhan itu apa, kematian itu apa, mereka kan pasti nggak mau. Tetapi ketika yang sangat subtle-nya adalah setan itu datang, Lucifer ini datang, dia bilang bahwa, hey, kamu ini kan suci, saya ini suci, kudus, sama-sama kudus nih kita. Kita tidak perlu lagi hukum Allah untuk mengatur kita. Kita sama-sama orang yang bisa mengatur bagi diri kita sendiri apa yang harus kita lakukan, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang jahat. Nah, itu kan ketika orang dengar ini, oh iya betul juga ya. Menarik gitu iya kan. Kita ini tadinya kan sepertinya ada di dalam aturan, tapi kan nggak perlu lah kita diatur-atur, orang kan saya kan sudah suci, baik juga, kita udah baik, udah suci. Jadi itulah cara bagaimana setan itu bisa menarik, merayu masyarakat yang di tempat yang kudus itu. Nggak mungkin kalau kita di tempat ini merayu orang itu gampang, tinggal kasih duit, tinggal kasih pekerjaan, tinggal kasih. Tapi kalau di tempat yang sudah sempurna seperti surga, apalagi yang mau dikasih? Ternyata satu hal yang masih bisa dikasih adalah the will. The will ini mau diserahkan kepada siapa? Kehendak kita mau diserahkan kepada Allah atau mau diserahkan kepada diri kita sendiri. Nah, inilah yang menjadi cara setan untuk masuk. Dan ini dia ulang-ulangi ketika dia bertemu dengan manusia. Tadi kita sudah bahas di dalam Hawa kan, dibilang menyamai Allah. Nah, ada satu lagi cerita di dalam Ulangan pasal yang ke-16 yang kira-kira juga memberikan ilustrasi contoh ini di dalam Ulangan pasal yang ke-12, pasal 16. Iya, mungkin teman-teman juga berpikir kayak aku nggak seambisius itu kok gitu kan ya. Bahasa sekarang ambis gitu ya. Gue orangnya nggak ambis gitu ya. Pokoknya kalau emang belum dipercayakan memimpin gitu atau mendapatkan kekayaan, ya udah legowo aja gitu kan ya. Tapi
cerita yang mau pendeta arahkan ini terjadi di kelompok manusia yang mungkin nggak ambis juga gitu ya. Tapi karena ada satu sosok yang ambis, akhirnya semua jadi berpikir kan, oh bisa ya, saya bisa seperti itu ya gitu ya. Ceritanya di mana pendeta? Sorry, di Bilangan bukan di Ulangan. Bilangan 16. Ya. Bilangan pasalnya 16. Di dalam mulai kita tidak usah baca semuanya, cuma ada satu yang penting. Jadi mungkin saya kasih konteksnya dulu. Ini adalah kita tahu bahwa bangsa Israel ada di Mesir, dibawa keluar oleh Musa, ya kan? Lalu kemudian Allah membuat perjanjian dengan bangsa Israel di Sinai, lalu mengatakan kamu adalah umatku, kamu akan menjadi kerajaan imam yang kudus dan seterusnya dan seterusnya. Nah di dalam Bilangan pasal 16 ini, lalu muncullah ada orang-orang yang mengajak untuk memberontak terhadap kepemimpinan Musa, dan kita lihat di dalam ayat yang ketiga ini dikatakan, mungkin Ivy boleh bacakan? Boleh. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Oke. Jadi di sini ya memang karena kan argumennya adalah bahwa kamu sudah suci, kamu sudah baik, saya sudah suci, saya sudah baik, tidak perlu lagi ada pemimpin. Apalagi pemimpin manusia. Kalau pemimpin manusia mungkin masih oke lah, nggak usah dipimpin manusia. Nah ini sekarang tidak perlu lagi Tuhan memimpin, karena kita sama-sama baik, sama-sama kudus. Jadi buat apalah jemaat ini diatur-atur? Nah inilah sebenarnya sesuatu yang menjadi cara kerja bagaimana setan itu bisa merayu supaya manusia ini tidak menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan, tapi menyerahkan kehendaknya kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Iya, ini unik ya. Seperti pendeta bilang tadi, sebenarnya nama setan di sini nggak di-mention, tapi karena kita udah kenalan setan orangnya seperti apa, kita bisa mengamati lah. Oh ini cobaan dari setan ini kalau ada suara-suara seperti ini gitu ya. Pendeta mau lanjutin kemana lagi sebelum kita lebih ke implikasi? Nah, kalau kita baca kepada implikasinya sekarang adalah kita akan coba bahas secara singkat 4 kisah. Tadi kita sudah bahas kisah yang pertama, di mana kadang-kadang kita kalau bicara soal setan kan seolah-olah kita yang menjudge setan ini seperti ini. Kita bilang setan ini begini. Tapi mari kita lihat setan itu seperti apa ketika dia memiliki suaranya sendiri. Jadi kan istilahnya ini kalau kita interview setan, apa sih yang akan dia omongkan? Ya kan? Nah, kalau kita lihat tadi sudah kita bahas di Kejadian pasal 3 adalah interaksi antara setan ketika dia berbicara dengan Hawa. Dan salah satu yang dia bilang adalah tadi kan menyamai Tuhan. Ada 3 interaksi lain yang saya mau kita bahas secara cepat, di mana setan ini bersuara. Yang pertama adalah setelah yang Hawa adalah di dalam kisah Ayub. Oke, di dalam kisah Ayub. Di dalam kisah Ayub ini muncullah setan lagi muncul. Jadi dia tidak muncul, lama dia tidak muncul, lalu dia muncul lagi di dalam kisah Ayub. Kita mulai baca di dalam pasalnya yang pertama Ayub 7:8-9. Mungkin kita lihat dalam ayat yang ke-6 sampai 11. Ya, 11. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah sekarang yang setan lakukan ini kita bisa lihat kan, dikatakan maka datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan ternyata dalam hal ini setan masih dianggap sebagai anak Allah ya, karena dia datang menghadap ya. Atau mungkin dia anak yang sudah terbuang tapi dia cuma datang aja ke ruang meeting. Tapi apapun itu, dia datang dan dia masuk, lalu Allah bertanya kepada iblis, dari mana kamu? Iblis bilang, dari menjelajah sekeliling bumi, menjalani bumi. Apa maksudnya menjalani bumi? Maksudnya dia mau mengatakan bahwa bumi ini sekarang udah punya gua. Makanya gue bisa keliling-keliling, it's my stomping ground gitu lah. Ini tempat, ini
teritori Ini gua. daerah gua, ya. Nah, tetapi ketika dikatanya itu ternyata Allah ada jawabannya. Lalu bilang, hei, belum, tunggu dulu. Udah lihat belum hambaku ini Ayub? Dia hamba yang baik, taat, dan sempurna. Iya. Lalu kemudian apa? Setan bilang, ya tentu aja dia baik karena Berkatnya dikasih banyak, berkat. gitu, iya. Karena penjahat. Coba kalau berkatnya itu dicabut, pasti dia akan mengutiki. Iya. Nah, kita baca di dalam kisah selanjutnya, lalu kemudian dikasihlah perlindungan Allah itu dicabut, lalu kemudian anak-anaknya mati, hartanya hilang. Iya. Lalu kemudian di pasal 2 kita dapat seolah-olah scene ini diulang lagi. Ada lagi anak-anak bertemu, lalu datang. Nah, yang menarik adalah kita lihat di dalam ayatnya yang ke-3. Oke. Pasal 2 ayat yang ketiga. Ya, pasal 2 yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah memunjuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Nah, ternyata setan sekarang ini adalah salah satu yang selalu dia lakukan adalah membujuk. Dia membujuk, merayu, mencoba apa? Membujuk supaya dalam hal ini, kan kita tahu bahwa setan ini sekarang sedang menunjukkan karakternya itu seperti apa. Dan biasanya kalau karakter orang itu sudah ketahuan seperti apa, misalnya kita yang jelek ya, apa yang akan dia lakukan biasanya? Jauh. Bukan, apa sebenarnya yang dia lakukan? Siapa? Setan? Setannya. Kalau misalkan ini kayak gua nih kan, Ivy kan taunya kan, oh ini pendeta, pasti dia baik. Tapi ternyata ada satu kejadian lalu, pendeta ini ternyata seperti ini. Lalu bakal diomongin ke orang atau membuktikan gitu ya. Lalu kita sebagai pendeta biasanya, bukan sebagai pendeta, maksudnya saya sekarang yang sudah kayaknya ketahuan kedoknya akan apa? Lu juga begitu kan? Blaming. Bukan blaming, menunjukkan bahwa orang lain itu juga sama seperti dia. Oke. Dan inilah yang Ayub yang setan lakukan terhadap Ayub. Jadi kan setan itu kan awalnya tadi kan baik, malaikat yang berjaga apa terus akhirnya dia jatuh. Dia mau juga mengatakan bahwa Ayub ini juga baik, tapi dia sama aja sama kayak gua. Kalau dia mengalami penderitaan, dia pasti akan juga berbalik daripada Allah, sama seperti yang dilakukan. Nah, jadi inilah yang sebenarnya setan sekarang mau coba untuk lakukan kepada semua orang. Makanya dia dikatakan di dalam Wahyu 12 ayat 10 dia adalah pendakwa. Pendakwa kenapa? Karena kan tadinya dia mau memberikan pembawa terang, tapi sekarang dia mau menunjukkan karakter Allah, ya kan, membawa terang Allah. Nah, sekarang tapi setelah dia jatuh, pekerjaannya masih mirip. Dia mau menunjukkan karakter, tapi menunjukkan karakter siapa? Menunjukkan karakter dia dan juga karakter manusia. Mungkin karakter dia udah ketahuan seperti apa. Jadi mau menunjukkan karakter manusia. Manusia ini juga ternyata jelek juga loh, sama jeleknya. Makanya itulah yang dia lakukan. Dia mau mendakwa. Kalau mendakwa, menuduh kan berarti kan ada suatu hal yang dianggap, orang ini ternyata seperti ini, mau coba dibuktikan. Dan itulah sebenarnya kalau kita balik kepada arti kata daripada nama itu tadi kan, diabolos itu artinya orang yang menuduh, orang yang mendakwa, slanderous gitu kan. Dan dia mencoba, kalau kita baca di dalam perjanjian baru, setiap kali dia datang, ketika Yesus di dalam dunia ini kan, apa ya hal-hal yang selalu ingin orang lakukan kepada Yesus? Sering mau menuduh Yesus begini, menuduh Yesus begitu. Kata tuduh, menuduh ini di dalam bahasa Grekanya adalah kategor. Kategor itu terdengar seperti apa kalau bahasa sekarang? Kategori. Apa itu artinya kategori? Membeda-bedakan. Iya, membeda-bedakan, mengkotak-kotakan. Nah, jadi di sini kita bisa bayangkan bahwa sekarang setan ini mencoba mengkotak-kotakan orang ini, kategorinya adalah ini. Dia adalah kategori orang yang berdosa. Mau kita cap lah istilahnya. Makanya dia mau mencap semua orang itu sebagai juga sama, berdosa. Walaupun Ayub ini kelihatannya baik, dia juga sama. Dia juga orang yang akan berbalik daripada Tuhan. Dan itulah yang dia lakukan terhadap si Ayub ini. Ini dalam kisah inilah yang dilakukan. Lalu kemudian kalau kita mau coba move on ke contoh lain, ketika setan berinteraksi dengan Yesus di dalam pencobaan, dia juga sementara apa? Ketika dia lakukan, ya mungkin kita harus baca ayatnya, apa yang setan lakukan? Mulainya pencobaan ini apa? Bagaimana caranya? Ini kita lihat di dalam Matius 4.
Mungkin kita Jika engkau anak Allah, selalu Oke, gitu. itu Kayak, kata are you pentingnya. sure Iya. gitu? Jadi setan ini juga salah satu yang setan lakukan untuk membujuk atau coba mengkategorikan kita adalah mempertanyakan identitas kita itu siapa. Kalau kamu anak Allah, Ya. maka kamu akan melakukan hal ini. Iya. Kalau kamu anak Allah, maka ubahlah batu ini jadi roti. Kalau kamu anak Allah, maka jatuhkanlah dirimu. Gitu. Jadi setan ini apa ya? Mencoba untuk mempertanyakan siapa kita sekarang, dan kalau sudah dia bisa mempertanyakan siapa kita itu membuat kita ragu, dan akhirnya ya kitanya sendiri ragu, lalu kemudian dicaplah kita bukan anak Allah, tapi kita adalah orang berdosa juga yang juga akan dihukum bersama-sama dengan dia nanti. Jadi Makanya, mungkin kira-kira begitu. Iya, makanya nggak heran ya, kayak anak zaman sekarang ada kata-kata insecure gitu. Kayak mereka, apa gue layak ya gitu ya, gue udah melakukan ini kayak masih kurang deh rasanya gitu ya. Sepertinya suara-suara seperti itu selalu ada gitu. Dan apalagi kalau dengan iklan. Kalau gua iklan ya mungkin gua nggak bisa sebut iklan seperti apa, tapi kan biasanya iklan itu banyak mempertanyakan identitas ya kan. Kalau kamu laki, kamu harus begini. Kalau kamu perempuan, kamu harus seperti ini ya. Gua hampir kesebut iklannya, tapi enggak, tapi kalian tahu lah. Jadi ada sesuatu hal yang seolah-olah kalau orang itu benar dikatakan siapa dia, berarti ada satu karakter yang dia harus lakukan. Kalau dia adalah seorang laki-laki, dia harus begini. Ya, pakailah produk-produk yang keren, ngerokok supaya kelihatan keren atau apa gitu kan, mungkin biar kelihatan kelakian. Atau mungkin perempuan juga, kalau perempuan maka dia harus begini, sehingga ada sesuatu yang membuat orang jadi bertanya-tanya siapa diri kita. Jadi kan ada insekuritas itu juga terjadi, dan itulah yang setan gunakan. Nah, ini kita udah di menit-menit terakhir, pendeta, nggak terasa. Jadi sebelum berdoa, mungkin kita akan kasih apa sih yang kita pelajari dari karakter Lucifer. Dan kalau aku pribadi, ini aku rasa penting untuk anak-anak muda, terutama yang remaja gitu ya, yang masih mencari jati diri. Jadi kalau mereka ada perasaan atau ada pemikiran yang negatif seperti tadi, mereka harus tahu ini datangnya dari siapa gitu ya. Dan setelah mereka tahu datangnya dari siapa, berarti kita harus lari kemana gitu supaya kita mendapatkan positive feeling, positive meaning gitu di dalam kehidupan kita. Dan semoga walaupun kita 1 jam ke belakang belajar Lucifer, tapi kita sebenarnya lagi belajar Tuhan itu seperti apa gitu kan ya. Dan juga maksudnya dia dalam menciptakan dan juga membiarkan setan. Kalau pendeta closing statement-nya apa? Jadi mungkin closing statement-nya adalah, seringkali kita merasa setan itu adalah sesuatu hal yang jahat. Ini kan kembali tadi kan, dia pasti pembunuh, pencuri, pembohong. Tetapi sebenarnya salah satu hal yang paling membuat kita jauh dari Tuhan adalah bukan hal-hal yang langsung kelihatan jelek ini, tetapi lebih kepada hal-hal yang membuat kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Sebenarnya itu jadi udah cukup untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Nggak perlu kita menjadi pembunuh, nggak perlu kita menjadi pencuri, pembohong. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dan mau istilahnya apa ya, mengandalkan diri kita sendiri untuk mengambil keputusan, untuk menentukan mana yang baik, mana yang jahat, itu sebenarnya kita sudah melakukan hal yang very doing the most satanic thing. Itu kan, mau menyamai Tuhan. Nah, itulah hal yang paling berbahaya mungkin sebagai anak-anak muda juga. Jadi mungkin sebagai anjuran kepada anak muda, betul kita perlu ada independensi, betul kita perlu memiliki identitas diri kita mau menentukan bagi diri kita sendiri, tetapi carilah identitas itu di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang menciptakan kita, dan Dia adalah Bapa yang mengasihi kita sama seperti orang tua yang mengasihi kita. Dan sementara kita di dalam perlindungan orang tua, yakinlah kita akan selamat, karena orang tua mana yang mau mencelakakan anak-anaknya. Dan si setan ini sebenarnya mungkin kita bisa lihat adalah sebagai contoh daripada orang yang tidak mau melakukan hal itu. Jadi mudah-mudahan di dalam Facebook kali ini kita bisa melihat setan itu seperti apa, supaya kita dari contoh, gitu kan. Ada kan kadang kasih contoh supaya kita contoh. Ini supaya contoh supaya tidak kita ikuti. Mungkin begitu. Jadi nggak apa-apa kita add setan ke Facebook kita supaya kita tahu dia seperti apa dan kita tidak menjadi seperti dia. Pendeta boleh tolong doakan teman-teman kita di rumah supaya juga dengan berbagai tantangan hidupnya mereka tahu identitas mereka itu siapa. Baiklah, kita dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang baik yang sudah menciptakan kami. Kami diciptakan sebagai identitas menurut gambar dan rupa-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami sudah mempelajari tentang setan dan bagaimana kejatuhannya, karena ia adalah sombong dan dia mau menentukan bagi dirinya sendiri apa yang baik dan yang jahat ya Tuhan. Tolonglah agar kami boleh selalu menentukan identitas kami di dalam Engkau,
dalam segala pergumulan kami. Mungkin ada yang merasa kurang, ada yang merasa tidak cukup, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang akan mencukupkan kami, Engkau yang akan memberikan kepada kami rasa penerimaan yang kami butuhkan. Dan bila mana kami sudah mendapatkan hal itu ya Tuhan, biarlah kami boleh juga menjadi teman yang baik bagi sesama kami. Inilah menjadi dalam harapan kami semua, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan Pastor Wilson hari ini. Teman-teman sekalian, kita akan ketemu lagi di episode yang berikutnya. Melihat siapa lagi ya karakter yang bisa kita add di Facebook kita. Sampai kita ketemu lagi, Tuhan memberkati kita semua.